Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan ini, saya Yenda Partila Desa, calon guru penggerak angkatan 9 SDN 22 Andalas Barat, Kota Padang, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1. Baiklah, saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa yang pertama, guru mendominasi, artinya atau teacher center, di mana dalam pembelajaran saya banyak berceramah dan saya selalu memegang kendali penuh dalam pembelajaran dan saya sebagai pemberi informasi paling utama. Kedua, pembelajaran terfokus pada materi, padahal pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu saja, tetapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik murid. Di sini saya cenderung menyamakan kemampuan peserta didik saya dan saya tidak memperhatikan perbedaan anak. Yang keempat, motivasi belajar murid sangat rendah. Ketika saya menerangkan materi, anak didik saya sering lesu dan tidak bersemangat. Kelima, suasana kelas yang tenang, di mana anak bagi saya memahami materi adalah fokus utama bagi saya. Berikut adalah gambaran bagaimana suasana kelas saya sebelum saya belajar modul 1.1. Setelah saya mempelajari modul 1.1 yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya antara lain, yang pertama, merubah pemikiran saya di antaranya, 1. Guru bukan satu-satunya sumber belajar, di mana bahwa guru dapat berperan sebagai penghubung murid dengan sumber belajar di sekitar murid, dan guru juga menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Yang kedua, student center, artinya pembelajaran berpusat pada siswa, di mana mereka lebih aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan belajar, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, serta memecahkan masalahnya sendiri. Yang ketiga, menghargai karakteristik belajar anak, di mana saya lebih menghargai karakteristik anak, di mana setiap anak harus melaksanakan kegiatan belajar sesuai dengan usia perkembangannya agar tercapai pembelajaran yang efektif. Selain itu, setelah mempelajari modul 1.1 dapat merubah perilaku saya, antara lain, 1. Seorang guru harus membuat materi secara menarik agar motivasi murid meningkat. Kedua, guru harus memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan tugas sesuai minat, bakat, dan kreatifnya masing-masing. Kemudian, agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan segera yang akan saya lakukan adalah 1. Saya akan merancang kelas yang interaktif dan menyenangkan dan melibatkan peserta didik saya. Kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Hal ini penting kita terapkan pada anak-anak saat ini, mengingat perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini banyak sekali anak-anak kita yang hilang nilai kebudayaannya. Di sini saya seorang guru berusaha memberikan penerapan materi terhadap kehidupan sehari-hari anak sesuai dengan kearifan lokal budaya setempat. Ketiga, pembelajaran yang berbudi pekerti dan menuntun peserta didik, di mana saya sebagai seorang guru akan melaksanakan pembiasaan-pembiasaan baik yang akan saya teladankan kepada murid saya tentang bagaimana mereka bersikap agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan saya sebagai seorang guru berperan sebagai among di kelas. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita dapat menerapkan pola asi, asuh, dan asah kepada anak. Keempat, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat anak adalah bermain, dan saya akan mengintegrasikan permainan-permainan dalam proses pembelajaran sehingga proses pembelajaran menjadi menyenangkan di dalam kelas saya. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan yaitu dasar-dasar Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan baik di sekolah maupun di kelas. Di antaranya yang pertama bahwa pendidikan sejatinya berhamba pada anak. Kedua, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Ketiga, pendidikan itu bukan hanya akademis saja, tetapi penanaman budi pekerti yang baik bagi anak. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf jika ada kesalahan. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.